Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Di sini di tangan saya ada HP Vivo Y71, dimana kendalanya mati layarnya ya, mau diganti layar. Layarnya nggak bisa hidup, hanya keluar cahaya. Di sini posisi udah keangkat setengah ya, karena ini kayaknya bekas jatuh, tapi ini masih ori, masih bawaan HP ya, masih bawaan pabrik. Dan di sini saya coba untuk jungkil menggunakan kuku untuk membuka layarnya. Biasanya agak keras ya. Kita buka dulu backdoornya atau casing belakangnya ya, seperti ini. Jadi casingnya hanya seperti ini teman-teman, yang belum pernah buka ya, tapi yang teman-teman yang user pasti udah tahu tentunya. Nah, di sini posisi saya mau ganti dengan HP dengan LCD yang KW ya, maksud saya. Sini kita buka dulu baut di mesinnya. Oke, satu persatu kita buka seperti ini. Untuk membuka baterai, kemudian fleksibel LCD ada di bawah baterainya ya. Jadi kita harus buka semua, mulai dari tutup mesin, kemudian baterai, lalu kemudian baru bisa membuka soket LCD. Jadi ditanam di paling bawah ya, di dasar bumi, makanya harus digali dari awal. Untuk teman-teman yang nggak sabar bisa di skip, karena ini video akan lumayan lama, karena di sini saya bakal gabungkan beberapa video ya sampai habis. Saya akan jadikan satu aja sekalian, satu kali upload. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan boleh di subscribe, di like, di komen, atau kalau yang nggak suka di dislike juga boleh. Komennya yang mungkin yang bisa membantu saya untuk lebih baik lagi kerja HP kedepannya, silahkan di komen aja sesuai dengan apa yang teman-teman lihat dari video ini. Ini hanya kerja sendiri teman-temannya, tanpa kursus, tanpa belajar dengan orang lain ya, maksudnya belajar sendiri aja. Di sini kalau pemasangan LCD tergolong cukup mudah karena hanya menggunakan alat-alat yang tidak terlalu mahal ya. Lain dengan servis mesin, menggunakan blower, kemudian alat gantinya seperti AC yang rusak, yang mau diganti itu, seperti itu kurang lebih. Di sini baterainya dicabut yang seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan, cuman kebanyakan baterainya jadi bengkok seperti ini. Jadi bisa diluruskan kembali, mungkin bisa ditindis di lantai atau di kaca, di tehel ya, yang rata tentunya, untuk memperoleh kelurusannya kembali, untuk mempermudah ketika pemasangan backdoor atau casing belakangnya lagi. Oke, setelah lurus boleh kita bergeser ke soket LCD ya. Jadi di sini kalau ori ini ya seperti ini masih layar ori. Nah, ini masih tersegel juga di sini tempat keluarnya ya. Jadi harus ditarik dulu pelan-pelan ya. Boleh dibuka semua, boleh juga cuman disingkirin aja untuk keluarnya fleksibel, karena itu hanya semacam solasi aja ya, solasi dari pabrik. Kemudian langkah berikutnya tentunya main congkel aja di sini, karena ini LCD udah rusak, jadi saya nggak terlalu khawatir. Memang mau diganti, jadi main cungkil aja. Bentar ya, saya cari alat dulu. Alat untuk mencungkil ini boleh gunakan apalah yang ada teman-teman, ada bisa gunakan kira-kira yang ada aja, mau obeng mau pisau boleh aja. Kemudian di sini ada pencungkil layar yang kebetulan saya sudah memiliki stok,
saya gunakan ini ya. Intinya apa yang bisa masuk kemudian bisa mencongkel aja. Kalau memang LCD-nya udah rusak ya, udah mau diganti, maksudnya udah nggak bisa untuk layar tes, untuk ngetes ya, ketika nanti ada lagi ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang HP pribadi langsung congkel aja juga nggak apa-apa. Intinya bezel yang di ujung ini jangan sampai cacat karena dapat mempengaruhi kecantikan dari HP ini sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita boleh tarik fleksibelnya seperti ini. Ini masih agak ngancing ya di isolasinya ini tadi, yang lemnya, penutup itunya, penutup dari yang dari belakang tadi ikut ketarik keluar. Jadi boleh teman-teman cabut semua, nggak masalah juga. Di sini saya main hati-hati aja karena ini HP mau dijual lagi, jadi saya kerjakan serapi mungkin. Nah, di sini setelah LCD dibuka ya seperti ini tentunya. Ya, di sini masih kotor, nantinya akan dibersihkan sebelum adanya pengeleman. Tetapi karena LCD ini udah datang, maka kita lakukan pengetesan dulu. Jangan sampai dibersihkan ternyata LCD-nya nggak bagus ya, karena ini baru datang juga. Jadi kita tes dulu si LCD ini. Oke. Di sini LCD pada hari ini ya, pada hari rilisnya uploadnya video ini, harga LCD tinggi. Kemudian kayak gini ya, dia kayak gini, agak tebal yang kayak gini ya. Intinya KW super ini KW super parah ya. Ini agak tebal. Intinya dipasang dulu untuk ini soket untuk touchscreen ya, atau layar sentuhnya yang untuk nyentuh-nyentuh. Kemudian kita tes, kita masukin ke lubang aslinya lagi seperti ini ya. Kita gas lagi, masukin ke dalam pelan-pelan. Karena ini LCD masih segel, jadi teman-teman yang berbelanja online jangan sampai merusak segel-segel ini ya. Ada 2 segel. Kemudian ini merek Y8 ya, agak bagus, tetapi ini benar-benar tebal untuk kali ini ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan trik ketika kita mendapatkan LCD tebal, bagaimana caranya mengakali agar supaya tetap bisa terpasang dengan baik, tentunya berfungsi dengan baik, dan tentunya tidak keluar cahaya ya. Cuman di sini ada efek samping ya. Efek sampingnya yaitu pegelinu harus diurut dengan minyak urut ya nantinya. Oke, jadi jangan kemana-mana, ini video masih sangat panjang teman-teman karena ini masih pengetesan. Jadi untuk teman-teman yang mau skip silahkan skip aja. Tentunya kalau video ini membantu untuk teman-teman, silahkan subscribe, di share boleh, di komen juga boleh dengan yang positif, atau yang kira-kira diprotes silahkan saja. Nah, di sini lowbat ya teman-teman ya. Jadi saya akan cari dulu baterai, mudah-mudahan ada. Karena di sini banyak bangkaian-bangkaian ya. Oke, di sini ada baterai 1 dari HP yang satunya ya. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Ini udah bisa. Ya, bisa menyala HP-nya. Tapi ini lihat LCD-nya tebal sekali. Untuk soketnya yang di bawah itu sangat-sangat tebal. Jadi pada saat pemasangan ini yang agak susah ya. Beda dengan LCD yang ori, atau walaupun KW yang tipis ya. Ini kebetulan dapat KW yang super tebal. Nah, ini dia. Untuk LCD-nya, untuk touchscreen-nya apa sepertinya normal karena bisa disentuh ya untuk buka layar. Boleh kalau nggak fungsi boleh diulang lagi. Jadi kita tes lagi ya. Karena itu ternyata baterainya belum saya ganti tadi. Saya lupa ganti. Ternyata tadi bisa nyala, dan kita masukkan baterai lagi. Kita tes lagi apakah mau menyala dia. Oke, ternyata mau menyala. Kita tunggu loading untuk masuk ke menu, kemudian untuk pengetesan ya.
Jadi di sini real teman-teman ya, walaupun saya skip nantinya karena sesudah pengeleman nggak mungkin saya tunggui, saya videoi, itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 jam ya tentunya untuk mendapatkan pengeringan dari lemnya. Bahkan biasanya saya tinggal tidur ya, ini tengah malam saya pasang, kemudian biasanya besoknya baru saya bersihkan ya. Oke, di sini udah kebuka kuncinya, baterai oke. Tadi baterainya lowbat ya. Kita tes. Untuk pertama tes LCD boleh masuk ke telepon ya, tentunya semua angka boleh dites semua 1 sampai pagar ya. Kemudian delete nya, kemudian geser dari atas, kemudian dari bawah. Karena Vivo menu dari bawah biasanya kurang ini ya untuk LCD. Oke, 2 celah dari antara menu back dan recent itu boleh dites semua. Kemudian kalau sudah, boleh lanjut ke tahap pemasangan tentunya. Nah, di sini boleh kita matikan dulu atau langsung cabut baterai juga boleh. Tapi yang ditakutkan HP udah lemah memang, kalau langsung main cabut bisa jadi langsung mati total ya. Boot dan sebagainya. Jadi usahakan matikan baik-baik aja. Matikan dengan sopan ya. Jika sudah, boleh dicabut kembali baterainya. Boleh disimpan baik-baik, kemudian soket LCD cabut kembali. Dan keluarkan LCD-nya seperti ini ya. Diharapkan untuk LCD-nya sangat pelan-pelan ya untuk pembukaan, pemasangan. Karena LCD ini sangat rentan. Jika salah tindih saja, bukan salah tindih ya, maksudnya ketindih yang agak keras saja bisa menimbulkan cacat seperti ada bintik putih, bahkan mungkin ada bintik hitam, bahkan sampai di ajalnya ya, kematiannya. Oke, dan di sini posisi bezel ada banyak kotoran ya, ini sepertinya bekas masuk air, bekas kena air. Kita amankan dulu LCD. Nah, di sini saya memiliki pisau ya untuk membersihkan ini, untuk membersihkan bekas ini ya. Teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan jelas kameranya ya. Ini hanya menggunakan kamera biasa, hanya iseng-iseng bikin YouTube. Tetapi setelah melihat perkembangan YouTube di channel ini lumayan, jadi saya lanjutin ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Yang paling pertama tujuannya, kemudian untuk dokumentasi bagi saya pribadi, dan kemudian ya intinya bisa berguna lah untuk semua ya, kali siapa tahu saja bisa berhasil ke depannya. Mohon disupport teman-teman, 1 sub, komen boleh, silakan like, share-nya boleh juga, karena sekali lagi subscribe itu gratis ya, nggak memakan biaya. Oke, ketika pembersihan diharapkan hati-hati ya jika menggunakan pisau. Ini pisau nggak tajam teman-teman, yang hanya untuk mengambil ini, mencungkil kotoran-kotoran ini. Kita bersihkan dulu semuanya. Oke, pelan-pelan ya. Setelah menggunakan pisau boleh menggunakan sikat gigi ya. Tapi jika sikat gigi sudah digunakan membersihkan ini, jangan besok paginya jangan digunakan sikat gigi lagi ya, oke? Karena bisa jadi ikut korosi ya giginya. Nah, ketika udah dibersihkan, udah siap pasang, jangan lupa ini ya. Jangan lupa dari bekas LCD-nya ada ini ya, tempat apa ya? Seperti apa sih ini bentuknya? Saringannya untuk speaker telinga ya, speaker telepon yang di atas ini. Jangan lupa diambil. Boleh dicungkil. Cuma ini agak keras ya. Nah, seperti ini dia. Kalau udah dicungkil dari bekasnya, boleh dipasang memang di tempat yang baru. Boleh menggunakan lem ya. Oke, ini agak patah.
kita boleh lem memang, kita bisa kasihkan lem sedikit aja ya, karena nanti akan tertahan oleh bezel atau tatakan mesinnya, tatakan LCD-nya ya. Oke, dikit aja. Jangan sampai menutupi lubang-lubang untuk telepon, untuk speaker telepon maksudnya ya. Dikit aja. Kemudian boleh dipasang ke LCD barunya, dipindahkan ke LCD barunya ya. Karena jika tidak dipasang maka akan berlubang nantinya ya. Nggak masalah sih sebenarnya, nggak ngaruh ke apa-apa, cuman view-nya atau kecantikannya agak berkurang ya, jadi nggak cantik lagi. Oke, seperti ini. Boleh dipaskan dulu. Seperti ini ya bentuknya. Nah, agak blur kameranya. Oke, seperti ini bentuknya. Intinya paskan aja, karena disitu intinya kalau memang HP Y71 tentu saja pas ya, tempatnya udah tempatnya memang. Boleh dipasang. Oke, setelah dipasang seperti itu, kemudian jangan lupa dicabut untuk pelapisnya ini ya, pelapis LCD-nya, karena saya biasa mencabut ini. Tujuannya untuk mempertipis ya, supaya tidak terlalu tebal intinya, karena tanpa itu saja ini bakal tebal karena fleksinya memang tebal, fleksibelnya tebal. Karena ini KW, jadi kita harus cabut semua mulai dari segel sampai pelapis belakangnya. Seperti ini ya. Ketika pencabutan kembali lagi, hati-hati teman-teman ya, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya, seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Boleh dibersihkan baik-baik, karena jika tidak bersih maka akan mengganjal ketika dilakukan pengeleman ya. Oke, ini dikit agak susah ya. Oke, udah bisa ya. Kameranya agak ngeblur. Mudah-mudahan jelas. Intinya di sini proses pembersihan fleksibel ya, karena ada salah satu fleksibel yang sangat lengket dari LCD ini ya. Nah, kemudian di sini fleksibel dari touchscreen-nya sangat tinggi ya. Jadi kita hajar lem dulu supaya nggak lari-lari lagi tujuannya. Boleh dilapis solasi untuk yang ragu, tetapi saya melihat soketnya sangat kuat, jadi untuk yang tipe ini nggak perlu saya solasi karena sudah sangat tebal teman-teman ya. Jika saya solasi lagi maka akan menambah ketebalan, dan saya ragu akan itu ya. Oke, jadi boleh dikasih lem lagi untuk merekatkan fleksibel seperti ini ya. Seperti ini. Lalu lengketkan ke LCD-nya ya. Tapi harus pas pada tempatnya seperti ini ya. Fleksibelnya boleh ditindis dulu, kemudian didorong untuk semua ya. Maksudnya dilengketkan ke LCD-nya seperti ini. Ini membutuhkan waktu nggak sangat lama sih, lumayan lama. Jadi harap bersabar lagi untuk proses pengeleman ini. Intinya ini proses sangat menentukan ya. Ketika tidak teman-teman lem, maka posisi fleksibel touchscreen ini, posisi fleksibel layar sentuh ini bakal mengganjal ketika dilem. Jadi ini membutuhkan proses tersendiri di sini ya, pengeleman tersendiri.
Oke, seperti ini. Kita lengketkan ke badan LCD-nya ya, ke LCD-nya, nggak pakai badannya, nggak ada kepalanya masalahnya. Kita lengketin aja. Kalau udah lengket, udah siap naik ke bezel, boleh kita lem ke sana lagi. Oke, seperti ini ya, kurang lebih bentuknya. Ini kurang lama ya sebenarnya, agak lama proses pengeringan dari lem ini, lem LCD ini membutuhkan waktu yang lumayan. Jadi harap bersabar teman-teman ya. Tetapi melihat menit ini sudah belum pengeleman sudah seperti ini, sudah sangat panjang ya, sudah melewati 20 menit. Ada kemungkinan besar saya akan jadikan 2 video ya untuk pemasangan dan pembersihannya sendiri. Oke. Karena di sini ekstra teman-teman ya. Kita tes dulu. Setelah kita rapatkan, maka kita tes dulu. Teman-teman bisa lihat di sini sangat masih terangkat ya. Nggak bisa presisi. Nah, nggak bisa presisi. Jadi di sini triknya ya, teman-teman ya, nggak semua gampang pasang langsung presisi, enggak. Tetapi tetap ada caranya, tetap aja ada caranya ya. Karena ini LCD udah mahal, tetapi tebal juga untuk Vivo Y71 ini ya. Ketebalannya lumayan, jadi kita gunakan trik aja lah. Intinya nggak bocor lampunya, nggak keluar, kemudian dipakai normal ya. Jadi ini proses pengeleman fleksibel touchscreen ini lumayan kronis, lumayan penting untuk dilakukan ya. Nah, ketika sudah, kita persiapkan alat-alatnya dulu ya, jangan sampai daya rekat lemnya berkurang. Jadi kita siapkan dulu sebelum kita hajar lemnya ya. Di sini tentu saja alat seperti biasa yang saya gunakan ya. Ada karet gelang, karet yang biasa mengikat nasi kuning ya, makanan favorit, makanan segala umat untuk di sekitaran ya. Bungkus dari pengikat bungkus dari nasi boleh. Kalau teman-teman nggak pernah makan itu, makanya yang mahal-mahal, boleh beli di kios-kios ya, banyak ya. Atau ada juga penjepit layar, tetapi saya tidak rekomendasikan penjepit layar karena jangan sampai ada area-area yang terjepit lebih keras, maka akan menimbulkan kecacatan layar. Oke. Sini kita hajar lagi menggunakan lem ya. Setelah lem fleksibel tadi, tapi lebih bagusnya kita tes dulu karena tadi ada bagian yang mengganjal, sangat mengganjal. Sudah dibersihkan, kemudian kita tes kembali ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah bisa agak masuk ya dibanding yang tadi. Jadi intinya pembersihan ini ya sangat penting juga teman-teman. Teman-teman bisa lihat posisi sebelah mana yang kurang presisi, kurang rapat. Teman-teman bisa bersihkan kembali atau sekaligus kita patenkan ya. Jadi kita boleh start dari mana saja untuk memberikan pengeleman ini, tetapi bagian atas ini harus berhati-hati karena ada kamera depan dari HP ini ya. Karena posisi di sini tidak saya buka mesin, jadi kamera depan masih tertempel di bezelnya ini ya. Jadi sangat hati-hati teman-teman yang tidak membuka mesinnya. Tapi jika teman-teman ragu dengan adanya kamera nantinya terkena, boleh dibuka dulu mesinnya karena cuma tinggal satu baut ya. Ketika kaleng atau penutup mesinnya udah dibuka, tinggal satu baut yang di dekatnya speaker telepon ya, boleh dicek. Oke,
kita berikan lem seperti ini. Di sini saya gunakan lem warna hitam ya, dengan tujuan supaya tidak keluar cahaya, karena kalau bening biasanya dengan posisi LCD nggak presisi kayak gini bisa jadi cahayanya keluar ya. Jadi di sini saya gunakan lem warna hitam. Maaf ya, agak fokus ini kameranya kurang pas mungkin karena saya cari posisi yang pas untuk memberikan lem ini. Semoga jelas ya. Intinya berikan lem ke seluruh bagian bezel yang ada ini ya. Kelilingkan semua lem seperti ini ya. Tebal juga nggak apa-apa, jadi ya sekarang udah posisi menit 26 ya, jadi nanti ada proses pembersihan, mungkin saya potong jadi 2 video. Jadi untuk teman-teman tunggu video berikutnya, atau ketika teman-teman menonton ini sudah rilis boleh masuk ke channel saya, kemudian cari video saya ya, ada di halaman video, silahkan dicari, maka pasti akan Anda temukan ya, karena saya pasti bakal upload kembali. Karena untuk mengedit video dengan durasi panjang dan menguploadnya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk posisi saya di sini ya teman-teman, karena jaringan yang kurang mendukung di sini. Jadi saya akan potong aja untuk memperoleh atau mendapatkan waktu upload yang lebih minim lah, daripada 2 hari saya tidak selesai upload, maka kerjaan saya yang lain bisa terbengkalai ya. Jadi saya akan skip ya, mohon maaf untuk teman-teman, karena tadi saya sempat bilang bakal saya fullkan, tetapi melihat kondisi yang seperti ini saya bakal skip dulu setelah pengeleman ini ya. Oke, setelah diberikan lem, kita posisikan LCD ini di tempat atau di di posisi yang paling presisi menurut ini ya, menurut posisinya. Boleh kita karetkan dari atas ke bawah dulu atau dari samping kanan ke kiri dulu juga nggak masalah ya. Intinya hati-hati untuk yang bagian atas ini ke bawah, karena dia agak panjang untuk VV71, jadi gunakan karet yang sudah agak longgar ya. Jika diikat 2 kali, tapi jika 1 kali bolehlah kayak gini ya, ini satu kali doang seperti ini. Tempatkan kembali setelah diberi berapa karet ya. Kemudian setelah bagian atas ada 3 atau 4 boleh, kemudian kita hajar lagi ke sampingnya, kita kareti. Nggak usah terlalu keras teman-teman ya, takutnya tertindis dan menimbulkan warna-warna pelangi di matamu ya. Menimbulkan warna-warna putih biasanya kalau terlalu tertindis ketika pengikatan ini, jadi harap berhati-hati pada saat pengikatan ya. Oke, intinya ikat semua bagian LCD ini, ikat semua untuk memperoleh kerapatan dari LCD ini ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita boleh periksa bagian mana yang kurang rapat kira-kira ya. Nah, setelah diikat, nah di sini triknya ya, trik untuk LCD yang tebal boleh ditambahi lagi di bagian-bagian yang masih kebuka, ditambahi untuk lem hitamnya. Kalau saya rela membersihkan ya di ujung-ujungnya, yang penting menghasilkan hasil yang presisi kemudian kuat dibanding dengan LCD yang terbuka ya. Jadi saya korban membersihkan ya. Memang proses yang saya gunakan ini proses yang sangat lama, tapi insya Allah hasilnya akan maksimal. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Maaf ya, saya agak cepat ya, agak memposisikan yang enak ya. Jadi kamera ini kurang geser.
tripodnya ini nggak mau otomatis ngubar HP yang saya kamera ya. Oke, seperti ini. Boleh hajar dari atas lagi. Intinya yang paling parah ini di bawah ya. Boleh kasih banyak aja, nggak masalah. Yang penting teman-teman rela untuk membersihkan ya. Oke, seperti ini. Hajar aja semua. Semua bagian yang masih terangkat boleh dilapisi lem kembali. Seperti ini ya. Oke. Lanjut ke semua sisi. Jika memang semua sisi kurang presisi, tetapi jika memang LCD yang teman-teman beli udah bagus, nggak perlu ya. Jadi di sini memang agak tebal, bukan agak ya, sangat tebal posisi LCD yang saya beli kali ini. Daripada retur kemudian nunggu waktu yang lama, kasihan juga tokonya ya, uangnya nggak jadi masuk. Kalaupun di retur balik barang mungkin ya sama lagi. Jadi saya gunakan metode seperti ini, saya gunakan cara seperti ini untuk mengakali ini ya, mengakali LCD KW yang super tebal ini, KW super tapi masih ada sambungannya tebal seperti ini. Boleh diratakan lemnya untuk menghasilkan nanti ya, supaya tidak terbuka semua, bisa masuk ke celah-celah yang berlubang. Boleh ditindih seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, mudah-mudahan jelas. Agak ketutupan ya, agak nggak pas kameranya, tapi nggak apa-apa. Intinya ditindih menggunakan tangan teman-teman ya, seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Untuk bagian yang masih terangkat boleh ditambah lagi sampai nggak ada celah ya, untuk masuknya lem lagi, keluarnya cahaya maksudnya ya. Oke, kita ganjel dengan lem seperti ini. Kita lanjut, kita bersihkan. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya prosesnya. Setelah seperti ini boleh dikeringkan dulu. Proses pengeringan lem bisa memakan 1 atau 2 jam, tetapi lebih bagus lagi tinggal tidur dulu jika teman-teman memasang tengah malam. Ketika teman-teman bangun baru dibuka lalu kemudian dibersihkan. Oke. Jadi proses pembersihan selanjutnya akan saya upload di channel ini di video berikutnya, karena di sini posisi menit sudah menit 32, sudah setengah jam. Jadi saya akan skip dulu. Saya tinggal tidur dulu ya, saya upload dulu. Dan jangan lupa untuk proses pembersihannya tunggu di upload video berikutnya. Oke. Untuk mendapatkan pemberitahuan di upload berikutnya, jangan lupa di subscribe, nyalakan lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan jika channel ini mengupload video-video baru. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup di sini ya. Ini posisi belum saya coba juga, semoga berhasil semua. Tunggu video berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.